Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Izin untuk memperkenalkan masing-masing dari kita. Saya Siti Nurah Hasanah dan teman saya Sanur Cahya dari Prodi PAI Universitas Ki Haji Wabaswulo. Di sini izin untuk mewawancarai untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, niku bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi pokok administrasi pendidikan teng sekolah mriki terkait fungsi perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian kalih pengawasan. Maksudnya itu kualitasnya atau kuantitasnya gini, jadi ya tentu dimanapun setiap lembaga itu kan satuan terorganisasi ya. Jadi perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengorganisasian dan evaluasi selalu kita upayakan untuk bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah insya Allah baik-baik saja. Untuk mungkin pengkoordinasian antar sama-sama pendidik ngaten pripun? Kalau dalam konteks kesatuan, ya kesatuan kelembagaan di madrasah ini selain ada 4 orang wakil kepala, juga ada penanggung jawab administrasi yaitu KTU. Masing-masing itu kita beri staf khusus ya yang membantu untuk optimalisasi tugas. Nah, sehingga pada tingkat kepala itu koordinasinya dengan para waka selaku leading sektor dan juga KTU. Kemudian nanti mereka mengkoordinasikan pelaksana yang lebih teknis lagi di bawah. Seperti itu. Jadi dari kepala sekolah mangki turun lewat waka, baru nanti waka yang terjun ke bawah ngoten. Betul. Untuk mungkin pengawasan selama KBM berlangsung atau kalau tata kelola pembelajaran di kelas, kita banyak instrumen yang kita miliki. Salah satunya ini di setiap kelas itu kita beri CCTV ya. CCTV bisa dicek, setiap kelas ada CCTV. Yang itu kemudian kontrolnya itu di ruang waka kurikulum dan juga di ruang kepala. Ini bisa untuk mengontrol apakah guru pada jam tertentu itu hadir atau tidak. Satu. Yang kedua, ketika guru itu hadir, suasana kelasnya seperti apa. Misalnya ketika ada anak tidur dibiarkan, saya langsung tegur. Tapi saya juga tidak selalu, karena kita juga menjaga irama. Menegur itu kalau terlalu sering juga nanti bobotnya itu menjadi menurun. Jadi nanti kita atur iramanya. Itu satu. Yang kedua, juga ada staf khusus yang membidangi tentang keaktifan guru. Jadi pada pergantian jam itu ada staf yang masuk ke ruang-ruang kelas memastikan bahwa guru ini hadir atau tidak, tepat waktu atau tidak. Jadi misalnya telat 5 menit itu ada laporan ke waka kurikulum. Bahkan kadang-kadang juga saya minta untuk lapor ke saya. Itu untuk mengecek agar guru itu disiplin pada saat masuk dan keluar kelas. Seperti itu, dan demikian juga untuk tugas. Dipastikan apakah tugas itu tersampaikan, yang pertama. Yang kedua, setelah tugas itu dikerjakan apakah ada tindak lanjutnya atau tidak. Itu juga ada instrumennya. Juga ada daftar hadir guru lagi, jadi tanda tangan manual. Itu ada di belakang lemari, itu ada di depan tangga itu ada. Jadi guru yang masuk harus mengisi daftar hadir. Tanda tangan manual juga ada, ceklok juga ada. Jadi banyak instrumen. Harapan kita
disiplin betul-betul bisa dijalankan. Berarti untuk pengawasannya di sini sampun tertata dengan Ya baik berlapis ya. Tidak hanya tertata tapi berlapis-lapis. Nggih. Karena problem guru itu kan problem yang paling dasar. Saya selalu katakan ketika dalam satuan kelas anak yang bolos 5 anak dari 30 anak itu banyak. Tapi lebih banyak lagi adalah manakala satu orang guru tidak masuk di kelas. Nggih. Kenapa? 30 anak tidak masuk 5, yang 25 tetap belajar. Tapi kalau satu orang guru tidak masuk, ada kemungkinan 30 anak tidak belajar semua. Jadi satu guru itu cukup menentukan. Selanjutnya itu terkait kendala dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Ada beberapa kendala atau pripun? Masih tentang itu tadi atau topiknya lain? Nggih. tasik Kalau sama. masih tentang administrasi tata kelola pembelajaran, tentu begini, karena ya di kita ini guru itu memang sebuah profesi ya. Tetapi guru-guru kita itu juga bagian dari lingkungan sosial. Jadi kadang ada saja yang kemudian tidak bisa hadir karena mereka memang harus menjaga relasi sosial dengan lingkungannya. Ada tetangga sebelah rumah yang meninggal, ada tetangga sebelah rumah yang menikahkan putranya, ada yang ini, yang itu. Itu mau tidak mau kalau kita bicara dalam konteks disiplin pembelajaran ya menjadi Kendala. faktor ya yang bisa dikatakan mengganggu ya. Sekalipun mengganggu ya dalam tanda kutip ya, tidak jelek-jelek amat, tapi faktanya kan kemudian kelas ini menjadi tidak terkawal sebagaimana yang diharapkan. Itu salah satu ya, salah satu kendala. Mungkin ada beberapa kendala tapi itu kendala umumnya. Ya itu kendala yang memang kita tidak bisa menyelesaikan dengan pendekatan disiplin atau pendekatan aturan. Kalau yang lain kan bisa. Ketika guru tidak masuk padahal ada di sini kan kita bisa langsung tegas. Tapi ketika ini hubungannya dengan relasi sosial mau diapakan? Nah, itu ya. Mungkin kami kira cukup saking kami. Jadi untuk kesimpulannya, untuk pelaksanaan fungsi-fungsi dan pokok administrasi di sini notabene-nya sudah tersusun rapi, dan juga untuk keaktifan guru itu berlapis supaya guru itu disiplin waktu. Kalau pada tingkat tataran sudah seperti itu, tapi kalau nanti misalnya pertanyaan dikembangkan sejauh mana telah menghasilkan sesuatu yang positif, itu diskusinya panjang lagi. Ya. Dan mungkin untuk kendala yang umum itu karena antara guru sebagai profesi dan tentang lingkungan sosial yang mungkin bisa mempengaruhi. Jadi guru sebagai apa ya? Kan guru itu memang secara kompetensinya kan ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi pedagogik, dan ada kompetensi profesional ya. Ada 4 kompetensi yang memang harus dijaga, yang sebenarnya itu tidak, kadang-kadang juga tidak bisa berjalan beriringan. Ya, termasuk yang tadi itu. Ketika bicara kompetensi pedagogik, kompetensi pembelajaran ya, keahlian, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian masih bisa berjalan beriringan karena saling melengkapi. Nah, kompetensi sosial sebenarnya juga melengkapi karena guru itu kan juga membelajarkan relasi sosial. Tapi kadang-kadang ketika seperti yang saya contohkan itu menjadi problem. Mungkin niku pertanyaan tanggapan kami.
Cukup? Nggih. Maaf, Cukup. Nggih. Mohon maaf. Salah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thanks for watching guys. Bye bye.